Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian yang insya Allah materi kita kajian fikih muqarranah. Malam hari ini kita akan bahas tentang fikih basmalah dan juga lamsul mar'ah al-ajnabiyah, fikih basmalah dan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ya. Tentang fikih basmalah ini ada beberapa hal ya. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah basmalah itu ketika mengawali surat Al-Fatihah perlu dibaca, tidak dibaca, atau dibaca tapi sirri, atau seperti apa. Ya, di dalam perbedaan ini sebetulnya terkait karena beberapa hal saja. Ya, inti dari perbedaan ini adalah terkait dengan beberapa hal. Pertama, terkait dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bicara tentang ini. Karena hadis Nabinya itu banyak ya. Hadis Nabinya terkait dengan basmalah ini banyak. Hadis dari jalur Abi Hurairah, hadis juga dari jalur Anas radhiyallahu an, juga hadis dari jalur juga siapa ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, sehingga dari hadis-hadis yang banyak ini kira-kira mana yang bisa dijadikan sebuah pegangan. Nah, sebetulnya para ulama kita, Pak, sudah punya formula gitu. Sudah punya rumusan bagaimana cara menyikapi ketika terjadi hadis-hadis yang seolah-olah secara zahir itu bertentangan satu dengan yang lain. Nah, para ulama kita formulanya bukan mengkonfrontasikan dalil, tapi mereka bagaimana justru mengkompromikan dalil. Ini yang harus kita sebetulnya tempuh saat ini di dalam memahami dalil, seperti apa yang ditempuh oleh para ulama kita. Kita ini kan senang saat ini, kenapa kadang-kadang sedikit terjadi kekisruhan lah ya ketika ada perbedaan. Karena hobi masyarakat kita saat ini adalah mengkonfrontasikan dalil itu, bukan justru mengkompromikan. Kasus yang paling hangat gitulah, kasus kemarin ketika kita Idul Adha gitu ya. Ketika Idul Adha itu kan masing-masing berpegang kepada satu dalil gitu. Padahal kan ini adalah gimana caranya kita mengkompromikan dalil-dalil itu. Apakah mau menggunakan wihdatul hilal atau ikhtilaful hilal gitu. Nah, dua-duanya kan ada dalil. Satu dari Abdul Aziz bin Abdullah yang dia berpegang dengan hadis Nabi tentang pentingnya wihdatul hilal. Yang satu dari Quraib gitu, riwayat Imam Muslim tentang ikhtilaful hilal. Nah, oleh karena itu makanya cara menyelesaikan dalil-dalil yang seolah-olah bertabrakan itu dalam usul fikih itu babnya dibahas, namanya adalah at-ta'arud ad-dilalah. Jadi bagaimana mengkompromikan dalil itu, namanya at-ta'arud ad-dilalah. Nah, cara mengkompromikan dalil itu, tahapan yang pertama itu adalah al-jam'u wa taufiq gitu.
Jadi kita kumpulkan dalil-dalil dengan tema yang sama itu. Kita kumpulkan semua. Misalkan dalil tentang apakah Fatihah diawali dengan bismillah atau tidak, atau diawali tapi sir, atau diawali ketika baca Fatihah dijohirkan di solat-solat yang jahir dan disirikan di solat-solat yang sirri. Nah, ini semua dalil tentang ini, hadis-hadis tentang ini adalah al-jam'u. Kita kumpulkan hadis itu. Sama misalkan terkait dengan, jadi semua ada penyelesaiannya Pak sebetulnya. Dan itu sudah terdokumentasikan dengan baik. Makanya para ulama dulu tidak pernah repot tentang ini. Tidak pernah ribut tentang ini. Biasanya kita itu kurang toleransi karena kekurangan literasi, itu aja sebetulnya masalahnya. Ya, keterbatasan literasi sehingga menyebabkan kita kurang toleransi. Akhirnya bukan bijaksana tapi bijaksini gitu. Kalau sudah bijaksini kan repot Pak. Pak kekeh. Bukan akhirnya ngadu otak tapi ngadu otot. Ini yang terjadi. Makanya saya dari awal kita kajian fikih muqaranah, kita bukan untuk memperuncing masalah, justru dengan kajian muqaranah ini kita untuk mengurai masalah sehingga kita bisa toleransi, dan orang yang sudah beramal dengan amalan tertentu semakin kuat, dengan amalan yang lain pun semakin kuat, dengan tidak saling memponis dan menyalahkan satu dengan yang lain. Kan itu sebetulnya tujuan adanya fikih muqaranah itu. Fikih perbandingan itu kan tujuannya seperti itu. Awal saya sudah menjelaskan di pengantar itu ada beberapa, ada 5 atau tujuan kenapa kita mesti mengkaji, mempelajari fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab kita. Ya, kenapa kita harus mengkaji itu? Makanya kan syarat utama mau jadi dai, mau jadi ustadz itu di pesantren-pesantren pasti mengkaji itu. Supaya apa? Supaya kita nanti toleran, supaya kita bijaksana ketika menyikapi perbedaan yang terjadi. Nah, jadi kemudian nanti setelah al-jam'u wa taufiq, ya, nanti dilihat tentang asbabul wurudnya, tentang makna-maknanya apakah hakiki, makna majazi. Kemudian nanti pakai metode nasih dan mansukh. Ya, dalil yang menghapus dan yang dihapus hukumnya. Baru nanti tarjih gitu. Baru nanti itsbat, ditarjih. Kalau kita mau mentarjih nggak jadi masalah nanti. Ya. Kita mau mentarjih misalkan kira-kira dari dalil yang banyak, kemudian pendapat yang banyak ini kita tarjih mana ya kira-kira yang paling kuat. Jadi muqaranah itu justru kita mau mentarjih. Tapi sebelum ke tarjih itu ada prosesnya dulu. Ada prosesnya dulu. Misalkan gini. Salah satu kitab fikih muqaranah itu kan Bidayatul Mujtahid misalkan. Ibnu Rus misalkan. Ibnu Rus ini kan mazhabnya kan Maliki. Mazhabnya dia Maliki, kecenderungannya ke Maliki. Nah, Ibnu Rus itu ketika dia menulis Bidayatul Mujtahid, dia ungkapkan semua argumentasi, Pak. Misalkan tentang basmalah ini. Dia ungkapkan ya, basmalah yang dikeraskan, basmalah yang disirikan, yang tidak baca basmalah, diungkapkan semuanya. Kemudian akhirnya nanti Ibnu Rus kemudian ada kecenderungan di akhirnya. Ya, jadi dia berpendapat kepada sesuatu yang ini misalnya. Karena dia Maliki, dia ikut nanti ujung-ujungnya ke Maliki walaupun semuanya diungkapkan. Dan inilah kenapa ulama mengungkapkan itu sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah gitu. Jadi nggak boleh kita kitmanul haq, Pak. Makanya ulama itu nggak ada yang kitmanul haq, Pak. Jadi kalau kita baca kitab-kitab klasik dulu, walaupun mereka berbeda pandangan misalkan antara pengikut Syafi'i, ya berbeda pandangan misalkan dengan Maliki, tapi ketika dia menulis tentang kitab, contoh yang saya pegang ini misalkan Ibanatul Ahkam, sarah dari Bulughul Maram ini, walaupun Ibnu Hajar kita tahu kecenderungannya kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, Ibnu Hajar ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, tapi Ibnu Hajar sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab keilmuan kepada umat, dia akan ungkapkan semuanya. Begitupun dengan hadis-hadis yang ada di dalam hadis Bukhari misalnya. Hadis Bukhari ini kan sarahnya Fathul Bari misalnya, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitupun diungkapkan semua. Ini enaknya kita baca kitab-kitab klasik itu seperti itu, Pak. Jadi nggak ada ulama itu yang punya kepentingan kelompok, nggak ada. Kepentingan mereka cuma satu, kepentingan keilmuan dan kepentingan agama, gitu aja sebetulnya. Nah, adapun mereka nanti mentarjih kecenderungannya kemana, itu nanti sesuai dengan karena kecenderungan mazhabnya mereka masing-masing. Begitu saja sebetulnya. Nah, tapi kita saat ini kadang-kadang suka menyembunyikan gitu loh.
Misalkan ada pendapat yang lain, karena kita tidak setuju dengan pendapat itu, disembunyikan seolah-olah yang ada cuma ini aja gitu. Sehingga orang itu tidak luas. Yang ada begitu melihat yang berbeda, langsung dia memvonis, langsung dia menyalahkan. Itu yang terjadi. Itulah biasanya kalau buku-buku tersier, sekunder, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau misalkan kitab-kitab primer, klasik, dia rata-rata mengungkapkan semuanya. Karena ada tanggung jawab ilmiah. Orang-orang Yahudi itu Pak disebutkan dalam Al-Quran, kenapa mereka dimurkai oleh Allah itu karena wataktumul haqqah. Mereka itu biasa menyembunyikan apa? Kebenaran. Kitmanul haq, gitu. Menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi seorang yang kita mengedepankan keilmuan, apalagi kita adalah umat Islam yang dikedepankan adalah kejujuran, maka ungkapkan tentang keilmuan itu sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya. Nah, ketika kita nanti mau mentarjih kira-kira mana menurut kita setelah dikaji yang paling kuat, itu nggak jadi masalah. Nah, jadi kembali kepada materi, yaitu tentang fikih basmalah ini. Hadis terkait dengan ini memang sangat banyak sekali. Ya, saya akan bacakan tentang beberapa hadis saja. Pertama adalah hadis dari Anas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kanu, mereka, yaftatihuna as-salah, memulai atau membuka salat itu bilhamdulillahi rabbil alamin, ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita ngelihat teks ayat ini tekstualnya, ya seolah-olah Nabi membuka itu setelah takbiratul ihram, ya langsung baca alhamdulillah ya rabbil alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslim, menambahkan Imam Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha, baik di awal qiraah maupun di akhirnya. Di akhirnya itu maksudnya awal membaca Fatihah tidak mengawali dengan bismillah menurut Muslim, kemudian di akhirnya juga tidak mengawali bismillah lagi ketika membaca surat. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat Imam Nasa'i, Ahmad dan Huzaimah, Ibnu Huzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya adalah Nabi tidak menjahirkan, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra Ibnu Huzaimah kanu yusirruna ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayati Muslim khilafan liman a'allah. Jadi maksudnya adalah kanu yusirrun, mereka itu mensirkan. Ini satu hadis pertama. Ya, kita baca dulu hadis yang lainnya. An-Na'im Al-Mujammir, dari Na'im Al-Mujammir, qala, berkata Na'im Al-Mujammir, Sholaitu wa ra'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku sholat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Faqara'a, maka membaca Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin. Kemudian setelah baca bismillah, dia membaca selesai sampai membaca Al-Fatihah, Ummul Quran, sampai waladdallin. Qala amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar. Ya, dia berkata ketika sujud dan berdiri untuk sujud, dia mengatakan Allahu akbar. Tsumma yaqulu idza sallama, kemudian dia berkata ketika salam, walladzi nafsi biyadihi, ditambahkan kata Na'im bil Mujammir, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan begini, walladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di genggamannya tangan Allah, inni la asbahakum salatan bi Rasulillah, sesungguhnya aku adalah yang paling mirip salatnya di antara kalian
dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Nah, jadi kan hadis seperti ini kan ada hadisnya. Ya, bahkan di hadis yang lain pun tetap an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Ya, rawahu Daruqutni was-shawab. Jadi apa kata Rasulullah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Baca bismillahirrahmanirrahim karena dia adalah bagian dari salah satu ayat surat Al-Fatihah. Nah, jadi perbedaan ini Pak paling tidak disebabkan dari dua hal sih. Satu, terkait dengan hadis yang banyak ini. Yang kedua, tentang perbedaan apakah Fatihah itu bagian bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ijma ulama memang bismillah itu adalah bagian daripada surat An-Naml ya. Ayat yang ke-30 ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ijmanya. Ijma itu kesepakatan. Ulama sepakat ya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat An-Naml. Nah, tapi terkait dia adalah merupakan surat Al-Fatihah terjadi ikhtilaf. Jadi kalau Fatihah adalah bagian dari surat An-Naml itu ijma karena memang ada dalam surat An-Naml ayat 30. Tapi apakah bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah? Inilah yang terjadi ikhtilafnya. Nah, maka dari ini muncul 4 pendapat dari 4 mazhab itu. Dan semua pendapat ini berdasarkan dalil. Sehingga kalau misalkan semua berdasarkan dalil, nanti kalau kita kaji dengan metode ta'arud ad-dilalah, kita kompromikan dalil-dalil yang ada ini, kemudian kita ajam wa taufik, kita lihat asbabul wurudnya, kita lihat maknanya, kita lihat surahnya gitu, sarahnya, kemudian nanti lihat apakah ada yang dinasah atau tidak, yang dimansuh atau tidak, kemudian kita isbat boleh ya, kemudian ditarjih, kemudian kita mau ditetapkan dua-duanya juga boleh gitu ya, baca silahkan, kagak baca silahkan nanti, dan lain sebagainya. Nanti lihat kita kesimpulannya. Nah, dari hadis-hadis ini memunculkan beberapa pendapat. Pertama ya, yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik ya. Ya. Yang pertama pendapatnya Imam Malik ya. Wa qala Malik berkata Imam Malik, tarkuha fil fardi sirran wa jahran li annaha laysat ayah minal Qur'an la fil Fatihah wala fi ghairiha illa fi suratin Naml fa innaha ba'du ayatu minha. Jadi Imam Malik mengatakan gitu. Imam Malik tidak membaca basmalah ketika mengawali Al-Fatihah. Alasan kata Imam Malik, pertama, dia bukan bagian daripada ayat surat Al-Fatihah, bukan juga bagian daripada ayat yang lainnya, akan tetapi kata Imam Malik, dia hanya bagian ayat di antara surat An-Naml. Pendapatnya itu saja. Jadi Imam Malik tidak mau baca Al-Fatihah, baik sir maupun jahar, baik diringkas baik disirri, dipelankan maupun dijaharkan, Imam Malik tidak membaca itu. Kenapa? Kata Imam Malik, dia bukan bagian daripada ayat surat Al-Fatihah, bukan bagian dari ayat surat yang lainnya, melainkan hanya bagian dari surat An-Naml. Itu pendapat Imam Malik. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, yustahabbul jahru biha bis salatil jahriyah wal israr biha bis sirriyah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu disunnahkan, dikeraskan ketika sholat yang dijaharkan, disirkan ketika sholat yang sirri gitu. Jadi kalau maghrib, subuh, isya, karena dia sholat jahar, kata Imam Syafi'i dijaharkan.
Kalau sholat asar, sholat zuhur disir karena dia adalah sholat yang sir. Kenapa? Pertama alasannya innaha ayatun minal Fatihah. Pertama, dia adalah merupakan bagian daripada ayat di surat Al-Fatihah kata Imam. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, di samping dia adalah merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah, Imam Asy-Syafi'i juga berhujjah dengan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca bismillahirrahmanirrahim, dalil yang tadi. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i melihat waqad ajma' as-sahabah ala itsbatiha fi mushaf fi awali surah siwa suratul Bara'ah. Yang ketiga alasan Imam Syafi'i, sepakat para sahabat mencantumkan bismillah di dalam mushafnya ketika mereka menulis mushaf di awal suratnya kecuali di surat Bara'ah. Yaitu surat apa Bara'ah? Surat At-Taubah. Coba sekarang kita, yang kita pegang ini mushaf apa nih yang kita pegang? Semua mushaf Utsmani, semua mushaf yang kita pegang itu ternyata diawali dengan basmalah itu karena kata Imam Syafi'i, sepakat para sahabat ketika dia menulis mushaf harus mencantumkan bismillah di awal surat-suratnya. Makanya surat yang kita pegang rata-rata ada bismillahnya gitu. Ada bismillah. Itu kata Imam Syafi'i, pendapat yang ketiga. Alasan yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat, alasan Imam Asy-Syafi'i adalah dalam rangka tabarruk wa tayammum, untuk mengambil berkah dan juga untuk mengambil banyak kebaikan. Karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terputus dari rahmat Allah. Ya. Bahkan kalau misalkan kita baca misalkan ya. Jadi setiap urusan yang baik ya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang baik yang tidak kita awali dengan bismillah fahuwa aqta, fahuwa abtar min rahmatillah, maka urusan itu akan terputus dari rahmat Allah. Makanya kita kalau misalkan tidak banyak hafal doa, Pak, kata para ulama, doa bismillah itu sudah cukup untuk mengcover seluruh doa. Cukup bismillah itu. Kalau kita tidak hafal banyak doa, mau memulai suatu pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik, cukup dengan membaca apa? Bismillah. Jadi bismillah itu dalam rangka kita untuk mendapatkan tabarruk. Makanya kan kalau kita baca tafsir bismillah gitu ya, dalam tafsir-tafsir tuh membahas tentang baknya saja panjang ya. Itu dalam kitab Mughnil Labib ya, karya Ibnu Hisam. Itu ada namanya kitab Mughnil Labib karya Ibnu Hisam. Itu di jilid yang pertama, ada 2 jilid, halaman 140, dari mulai halaman 140 itu dijelaskan bahwa ya, bahwa harful ba itu memiliki arba'ata asyara makna. Harful ba itu memiliki sekitar 14 makna ya. Jadi di dalam huruf ba itu Pak mengandung 14 makna ya. Bisa makna isti'anah pertama. Makna isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Jadi kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya, baknya itu dengan pertolongan Allah. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi baknya bermakna memohon pertolongan, isti'anah. Ya, jadi ketika kita mengawali dengan bismillah, kita mohon, makanya baknya itu terjemahnya bisa dengan ya, bisa atas ya, dengan nama Allah, bisa atas nama Allah. Atas nama, atas bantuan Allah, dengan bantuan Allah, itu isti'anah, mohon pertolongan. Yang kedua baknya juga adalah lil ilsaq atau lil musahabah. Musahabah itu artinya bab yang bermakna tentang kebersamaan. Jadi orang kalau mengawali sesuatu dengan basmalah itu dia sedang mengundang kebersamaan Allah. Jadi kalau Bapak memulai sesuatu ya dengan bismillahirrahmanirrahim, ini Bapak sedang mengundang kebersamaan Allah, sedang mengundang intervensi Allah. Nah, sedangkan kita penting Pak, kalau ingin melakukan sesuatu, kalau sudah kita bersama Allah, mengundang Allah sehingga ada kebersamaan Allah, ada intervensi Allah dalam sesuatu yang kita kerjakan, itu pasti sesuatu itu yang sulit pun jadi gampang,
yang berat menjadi ringan, bahkan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya, yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba'nya lil musahabah. Kita sedang mengundang intervensi dan kebersamaan Allah. Nah, jadi alasan-alasan Imam Syafi'i itu sebetulnya banyak. Kenapa Imam Syafi'i itu pakai bismillah, dikeraskan? Satu, dalilnya, teksnya memang ada. Yang kedua, di balik teks maknanya juga luar biasa. Yang ketiga, hujah beliau, para sahabat ketika menulis mushaf, mereka mencantumkan bismillah, bahkan bismillah sebagai pemisah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Makanya sebetulnya ya itulah ya. Kalau kita baca ini gitu ya, terus baca Imam Nawawi misalkan ya, Syarah Muhadzab gitu, Majmu'us Syarah Muhadzab Imam Nawawi, ya beda dengan Ibnu Rus nanti. Imam Nawawi karena dia bermadzhab Syafi'i, maka kecenderungannya madzhab Syafi'i setelah diungkapkan berbagai macam argumentasi. Kalau bahasa Imam Nawawi begini, Pak. Bahasanya Imam Nawawi begini. Kalau ada dalil, yang satu dalil itu adalah mutlak. Mutlak itu maksudnya dalil itu umum, masih terlepas, tidak terikat. Kemudian nanti ada dalil yang lain adalah muqayyad. Muqayyad itu artinya dalil yang mengikat terhadap dalil yang itu. Kata Imam Nawawi, kalau ada dalil yang satu umum, yang satu kemudian muqayyad, maka yang harus digunakan adalah dalil yang muqayyad. Kata Imam Nawawi begitu. Karena yang muqayyad itu adalah penafsir terhadap dalil yang umum tadi. Begitu, Pak. Contoh misalkan gini ya. Ini kita kan lagi ngaji, Pak ya. Kalau di ngaji ini kan bebas istilahnya. Seperti halnya mahasiswa lagi ada di kampus gitu loh ya. Nah, jadi diskusi itu nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan ya bisa kita diskusikan. Makanya masjid ini harus dijadikan untuk menyelesaikan semua masalah. Jangan sampai di masjid ngaguru tuh di luar nanti akhirnya kan. Nah, ini yang repot kadang-kadang. Jadi masalah didiskusikan di warung kopi tapi tidak punya argumentasi. Ini kan yang repot kayak begitu. Justru kalau yang di luar ada masalah dibawa ke masjid bisa kelar gitu. Jangan di dalam masjid dibawa keluar. Kadang-kadang kan itu yang repot itu. Orang di luar masalah ke masjid selesai. Ini justru dari masjid keluar bawa masalah. Besok-besoknya gua kagak mau ke masjid lagi, repot ini kayak begini. Ya, makanya di masjid ini kan kita sarana justru kita untuk mengkaji. Ini namanya kan ta'lim. Jadi kita kan bukan tablik, ini ta'lim. Ya. Contoh gini misalkan. Kayak sama kita belum bahas nih ya, sebetulnya tentang isbal ini belum bahas. Nanti kita kan ada bahasan tentang muqaranah terkait isbal. Ya. Terkait isbal ini kan saya baca hadisnya itu sampai hampir 10 kalau nggak salah, ya. Ya, jadi tentang masalah isbal. Isbal itu kain yang menutupi sampai mata kaki. Ya. Tentang ini pun kita bahas ya. Kita bahas ya, sebutkan dalilnya, sebutkan hadisnya, pegang bukunya, biasa seperti itu. Misalkan tentang isbal, Imam Nawawi begini. Isbal ini kan satu hadis Muslim misalkan mengatakan salasun ya la yandurullaha yaumal qiyamah misalnya. Ada 3 manusia yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan bisa dibersihkan dari dosa misalkan, dan baginya azab yang sangat pedih. Ya, di antara 3 kelompok itu adalah al-musbil idharah, orang yang menjulurkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Nah, ini kan hadisnya kan umum. Hadisnya umum. Karena hadis ini umum, sampai-sampai akhirnya Abu Bakar kan nanya gitu. Ya, kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku termasuk orang yang kainku sering menutupi mata kaki." Ya kan? Kemudian Rasul mengatakan apa dalam hadis Bukhari? La yandurullaha yaumal qiyamah al-musbilil idharahu al-khulaya. Ya, tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat orang yang menutupi kain, yang kainnya sampai menutupi mata kaki disebabkan karena sombong. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, lasta mimman sonahu al-khulaya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kau termasuk orang yang melakukan itu bukan karena sombong. Nah, jadi artinya hadis umum ini, kemudian ada hadis yang lain namanya muqayyad. Artinya hadis ini kan muqayyad gitu. Muqayyad itu maksudnya hadis ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipahami berdiri sendiri.
Bahkan Pak, ketika kita belajar tafsir kan yang paling penting itu belajar tafsir pertama adalah tafsirul Quran bil Quran, kan gitu. Menafsirkan ayat dengan ayat. Kan pertama tahapan tafsir itu begitu. Kemudian menafsirkan ayat dengan hadis, dengan sunnah. Kan begitu, kita sepakat. Sama ketika menafsirkan sunnah pun begitu. Tafsirkan sunnah dengan sunnah gitu. Pertama itu dulu. Nah, kenapa ini sampai banyak? Hadis pertama bersifat umum, hadis kedua bersifat khusus. Artinya hadis kedua ini, kalau kata Imam Nawawi, menjelaskan hadis yang. Nah, kalau ada hadis yang kayak begitu, kata Imam Nawawi, hadis yang mengkhususkan harus diutamakan daripada hadis yang umum. Kenapa? Karena yang umum kita akhirnya menduga-duga. Daripada kita tafsirannya menduga-duga, mendingan kita jelaskan berdasarkan tafsir apa yang disebutkan oleh Nabi. Kan itu sebetulnya. Kan begitu, berdasarkan hadis yang, karena yang paling tahu maksud daripada ucapan itu siapa? Yang mengucapkannya, kan gitu, yang paling tahunya. Nah begitu kata Imam Nawawi. Jadi kalau ada dua hadis itu, yang satu umum, yang satu khusus, maka sebetulnya dalil khusus yang harus diutamakan karena dia sebagai penjelas terhadap dalil umum yang tadi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi begitu Pak. Jadi yang kedua adalah Imam Syafi'i, ya, beliau berpendapat justru bismillah itu disunnahkan. Dalam hal yang jahir, dia disunnahkan jahar dengan cara dikeraskan. Dalam hal yang sir, kita disunnahkan sir. Apa beliau? Satu, beliau berpendapat Fatihah atau basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, beliau berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca bismillah sebelum beliau membaca Al-Fatihah, ya, seperti dari Abi Hurairah dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata Rasulullah, sepakat para ulama, para sahabat, ketika beliau menulis mushaf, beliau menetapkan bismillah di setiap awal suratnya. Yang ketiga, yang keempat, kata Imam Syafi'i, dalam rangka tabarruk tayammum, untuk mengambil keberkahan dan mengambil banyak kebaikan. Kemudian beliau membacakan hadis atau menggunakan dalil, setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi begitu Pak. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah waqala Abu Hanifah wa Ahmad. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad punya pendapat lain. Yusannu qira'atuha sirran la jahran fi sholati sirriyah wala wajahriyah. Kata pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, disunahkan membaca basmalah itu secara sir, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sirriyah, baik dalam sholat ketika sholat dinampakkan, dijaharkan kayak maghrib, isya dan subuh, maupun dalam sholat yang sirriyah seperti zuhur dan asar. Jadi intinya pendapat ini beliau sama ya. Di antara dalilnya, alasannya adalah satu, dalam rangka untuk mengambil kebaikan, untuk menarik kebaikan. Yang kedua, beliau berpendapat faslu bainas suwar, ya, untuk memisahkan di antara surat, ya, yang surat yang satu dan juga surat yang lain. Nah, artinya di antara empat ulama mazhab ini ternyata mayoritas berpendapat adalah membaca basmalah. Cuma kalau Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, beliau lebih menekankan secara sirriyah, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sirriyah. Jadi hanya satu yang tidak membaca itu adalah pendapatnya Imam Malik. Nah, mereka tidak jadi ribut sebetulnya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kan hubungannya adalah murid dan guru. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, sedangkan Imam Syafi'i adalah muridnya secara tidak langsung Imam Abu Hanifah. Karena memang Imam Syafi'i kan tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150, sedangkan Imam Syafi'i ketika 150 baru lahir. Artinya Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Makanya Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Makanya ditulis di dalam biografinya Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i itu belajar fikih sebetulnya kepada Abu Hanifah, sedangkan belajar hadisnya kepada Imam Malik.
Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi mereka sebetulnya hubungannya adalah hubungan dekat, ya, hubungan guru dan murid, tapi mereka berbeda pendapat, tidak saling memvonis dan menyalahkan. Nggak pernah Imam Malik mengatakan, Syafi'i, kualat kamu berbeda dengan saya gitu. Ini murid yang durhaka kayaknya kamu gitu. Nggak ada. Bahkan banyak sekali ya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Justru Imam Malik ketika ditanya oleh muridnya, bagaimana pandanganmu tentang Syafi'i? Kata Imam Malik, kalau kau mau bertanya tentang fikih, maka dia adalah ahlinya. Ya, Imam Syafi'i ditanya, bagaimana tentang Maliki? Dia adalah ulama yang paling ahli dalam masalah hadis. Nah, makanya Imam Syafi'i itu mampu memadukan antara ahlul ra'yu dan juga ahlul hadis, ya, karena beliau mempelajari semuanya. Nah, jadi kesimpulan daripada tentang fikih basmalah ini, ya, silahkan ketika kita mau baca, silahkan, ya, ada hadisnya, ya, berdasarkan dari Abu Hurairah, ya, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi. Kalau tidak mau dibaca, silahkan saja, ya, silahkan saja. Dan itu berarti pendapatnya Imam Maliki berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu pertama tentang basmalah. Jadi kita akan bahas tentang dua hal, ya. Masih ada waktunya nggak? Atau kita silahkan ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Ya, silakan Pak. Dalam satu pekerjaan gitu. Dalam satu pekerjaan atau beda pekerjaan, beda amal. Oh ya. Ya. Ya, ini ada apa? Ada temanya nanti kita ya. Nah, jadi ini muqaranah ini kan banyak ininya apa? Banyak temanya ya. Jadi kita kan baru fikih ibadah nih. Jadi muqaranah apa? Fikih muqaranah kita itu kita bahas pertama terkait dengan ibadah, ya, ibadah dulu. Saya tanya, tentang niat itu saya pernah membahas belum? Udah dibahas belum tentang niat? Pak, mohon maaf, tentang niat sudah dibahas belum? Hah? Talafuz niat atau apa gitu? Udah pernah dibahas belum? Belum ya? Oh iya, kalau belum, tentang niat. Niat juga kan penting ini. Ya, karena kadang-kadang setiap mau puasa gitu loh ya, muncul lagi gitu loh ya tentang itu kan. Nah, ini penting juga. Udah pernah bahas belum? Kalau belum nanti kita, ini kan baru bismillah kita. Ya, nanti kalau misalkan niat ternyata belum, kita akan bahas tentang niat. Karena niat pun nanti menarik ya. Argumentasi para ulama itu. Makanya muqaranah itu membuat kita cerdas sebetulnya. Karena kita bukan hanya melihat produknya berbeda, tapi kita melihat metodologinya, kenapa mereka berbeda gitu. Jadi kan bukan hanya tahu tentang berbedanya, tapi metodologi mereka itu kenapa berbeda gitu. Nah, itu yang sehingga menyebabkan kita menambah hasanah keislaman kita gitu, ya. Ya, untuk pertanyaan itu, jadi untuk tentang isbal gitu, ya. Jadi kalau saya, ya walaupun ini nanti kita bahas, kalau saya yang ngikutin pendapatnya Imam Nawawi, kalau ada hadis umum dan hadis khusus, maka hadis khusus yang dijadikan sebagai pegangan, karena dia sebagai penafsir terhadap hadis yang umum tadi gitu. Jadi gitu. Nah, terkait dengan itu, dalam fikih itu namanya talfik, Pak. Talfik itu artinya mencampur adukan tentang mazhab. Tentang talfik pun terjadi banyak pendapat gitu. Ya, paling tidak secara globalnya ada dua kubu gitu. Ada dua pendapat. Satu yang berpendapat boleh talfik. Kenapa boleh talfik? Karena tidak ada teks secara khusus agar kita mengikuti satu mazhab. Ya, tidak ada teks secara khusus, ya, hadis maksudnya dalil, ya, yang menyuruh kita untuk mengikuti satu mazhab. Yang kedua, yang melarang talfik itu, ya, dilarangnya talfik karena bisa menyebabkan terjadinya kerancuan hukum, ya, kerancuan hukum dan bercampurnya hukum mazhab, sehingga ini menyebabkan sesuatu yang bisa menjadi rancu masalah situ, ya, jadi di situ. Nah,
Jadi dua-duanya para ulama memiliki argumentasi. Nah, jadi kalau saya lihat, ya, kita silahkan saja talfik, tapi bukan tujuan dalam rangka untuk memudahkan. Itu pertama. Bukan cari-cari kemudahan maksudnya. Agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ya, agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ini kebiasaan kita, Pak. Kita ini umat Islam ini, kalau bab ibadah cari yang minimalis, Pak. Ya, cari yang minimalis. Saya kalau menjelaskan tentang kurban, ya kurban itu kan apa namanya? Ya betul, sunnah kifayahnya itu kan satu kambing satu keluarga, betul. Ya, coba tinggal, makanya ini enak Pak, tinggal lihat aja, coba dibuka Bidayatul Mujtahid misalkan, betul sunnah kifayahnya. Ya karena itu Ibnu Rus menjelaskan hadis tentang itu, hadis yang sering diucapkan bahwa Nabi itu datang ke lapangan, ya Allahumma taqabbal minni gitu ya, ya Allah terimalah kurbanku, kurban keluargaku gitu, dan umatku yang tidak mampu berkurban. Itu yang dibawa ketika itu adalah ada 100 kambing gitu. Nabi potong 70 dan dipotong 30-nya oleh siapa? Ali. Jadi itu hadis itu ada asbabul wurudnya. Jadi bukan satu kambing yang Nabi potong untuk semuanya gitu loh. 100 kambing, 70 dipotong Nabi, 30 dipotong. Jadi kenapa ulama kita itu begitu ketat? Karena emang umat ini kalau udah dikasih yang enak, dia mobilnya Pajero, tapi kurbannya kambing satu untuk keluarga besar, kan aneh kayak begitu modelnya. Pas ketika ditanya apa, ada pendapatnya, gitu akhirnya. Nggak utuh dia membaca tentang pendapat itu, kan itu repot kayak begitu Pak. Sebetulnya ya makanya saya katakan tadi, coba baca hadis itu asbabul wurudnya apanya. Kalau kita memang mampunya satu, baru sebagai sunnah kifayahnya, ya kifayah itu kan representasi sehingga gugur kewajiban bagi yang lainnya. Itu kalau cuma mampunya satu. Ini kan tidak, gara-gara ada pendapat itu, mobilnya Pajero satu, Fortuner satu gitu, rumahnya dua, gajinya gede, dia ambil pendapat itu, satu kambing untuk satu keluarga, bahkan anak yang sudah berkeluarga pun udah ikut ke bapak aja. Itu kan repot kayak begitu ya. Kita kan itu masalahnya Pak. Jadi harus tuntas menjelaskan ke umat ini, harus tuntas. Karena umat ini akan cari celah dia gitu. Akan cari celah mana yang kira-kira enak. Itu masalahnya Pak. Kita itu akan cari celah, bukan yang terbaik, bukan ahsanu amala. Bukan amal terbaik, tapi kita nyari mana amal yang paling enak tapi gede pahalanya. Itu kita kadang-kadang kan. Nah itu kan masalahnya Pak. Jadi silakan saja kita kalau misalkan mau takfir karena itu ada pendapat yang lain, tapi bukan tujuan untuk memudah-mudahkan. Ya, dan kita tahu dalilnya gitu. Misalkan kayak saya gitu. Kita belum bahas ya tentang masalah sentuhan. Saya sebetulnya sentuhan itu lebih kepada Imam Syafi'i karena dia ihtiyatnya tinggi. Tapi ketika sentuhan dengan istri, ya kita nggak ada siapa ketika habis itu Maliki gitu. Karena kalau Syafi'i itu kan haidin ghairu hail, kalau Imam Maliki itu kan sahwat au bi ghairi sahwat kan gitu. Jadi kalau Maliki sahwatin au bi ghairi sahwatin, sentuhan walaupun tidak ada penghalang, jadi patokannya adalah sahwat. Kalau Imam Syafi'i adalah hailin bi ghairi hailin, ada penghalang atau tidak ada penghalang. Nah, ini nanti kita bahaslah tentang ini karena waktunya sudah masuk isya. Jadi begitu Pak ya, tentang talfik itu. Demikian barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.